Selamat datang di kuliah pengantar mengenai hipofisis. Nah, untuk hipofisis ini kita bagi menjadi dua part. Yang part pertama yaitu tentang review singkat dari fungsi-fungsi dan anatomi singkat untuk hipofisis. Yang part 2 nanti tentang kelainannya. Kita mulai dari part pertama dulu ya. Jadi untuk hipofisis atau nama lainnya ini pituitary ya. Itu letaknya ada di sela turcica, ya itu di sekitar dari sinus sphenoid. Nah, untuk pituitary sendiri ya itu berasal dari bahasa Yunani namanya petuo atau bahasa lain pituita yang berarti dahak ya. Sehingga itu yang mencerminkan asalnya yaitu dari nasofaring. Kemudian ukurannya cuma sebesar kira-kira seperti kacang ya, dan beratnya sekitar 600 mg, berukuran diameter terpanjangnya itu 13 mm. Nah, untuk anatomi singkat dari hipofisis sendiri sebenarnya terbagi menjadi ada dua bagian ya. Jadi lobus anterior bagian depan, kemudian dan juga lobus posterior. Dan diantaranya itu ada lobus vestigial, namun jarang dibahas. Nah, kemudian juga pituitary sendiri itu divaskularisasi atau menerima aliran darah ya dari berbagai macam sumber. Ya, bisa dilihat sendiri di sini ya. Kemudian juga dia juga ada terdiri dari plexus ya. Plexus itu antara arteri dengan vena ya yang bernama gomitoli. Nah, gomitoli ini bisa berkontraksi dan relaksasi nanti tergantung untuk mengatur dari seberapa banyak hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk aksis dari hormon hipofisis sendiri, ya hipofisis itu menerima perintah atau rangsangan dari hipotalamus, ya lewat releasing hormon. Kemudian pituitary akan merespon dengan mengeluarkan hormon tropin, ya TIR2, mengeluarkan hormon tropin, dan nanti hormon tropin ini akan sampai kepada kelenjar target, di mana kelenjar target tersebut akan merespon dengan mengeluarkan hormon perifer. Nah, kita lihat di sini di bagian yang sebelah kanan. Kalau hipofisis yang anterior ya itu terdiri dari banyak hormon tropin yang dihasilkan ya. Kita lihat dari paling atas itu ada adenocorticotropic hormone ACTH, kemudian ada growth hormone, kemudian TSH thyroid stimulating hormone, kemudian FSH dan LH ini merupakan hormon gonadotropin ya. Kalau FSH itu follicle stimulating hormone dan LH itu luteinizing hormone. Kemudian ada hormon prolaktin. Nah, untuk yang hipofisis posterior itu hanya terdiri dari dua hormon yang dikeluarkan di sini, yaitu vasopresin, AVP itu arginin vasopresin, dan juga yang kedua yaitu oksitoksin. Nah, ini untuk menghafal, sebenarnya hafal saja yang paling sedikit. Jadi kalau saya biasanya menghafal yang hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior cuma dua, yaitu vasopresin dan oksitosin. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Ya, jadi untuk aksisnya yang pertama adalah hipotalamus, ya, dia akan mengeluarkan releasing hormone yang akan menuju hipofisis anterior, di mana hipofisis anterior nanti akan berespon dengan mengeluarkan hormon tropin, ya, bisa kortikotrop, tirotrop, gonadotrop atau somatotrop, yang nanti akan menuju ke target gland, ya, di mana target gland akan berespon dengan mengeluarkan hormon perifer. Secara ini garis besarnya kurang lebih sama. Untuk hormon-hormon yang dihasilkan bisa dilihat sendiri di sini. Ya, ini juga merupakan hormon-hormon yang dihasilkan apa saja, ya, dan juga batas normalnya. Nah, jadi batas normalnya. Nah, untuk batas normalnya teman-teman bisa pause video ini dan bisa melihat detail-detail yang disampaikan di sini. Nah, tadi kita bicara tentang anterior hipofisis yang menghasilkan berbagai macam hormon dan sedikit posterior hipofisis. Nah, untuk yang posterior hipofisis ini agak beda ya dibandingkan dengan anterior hipofisis. Posterior hipofisis ini kita biasa sebut dengan neurohipofisis. Kenapa? Karena sebenarnya yang merangsang hipofisis posterior untuk mengeluarkan hormon 2 tadi, yaitu oksitosin dan ADH, itu tidak berasal dari hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, melainkan berdasarkan rangsangan dari neuron. Nah, neuron apa? Jadi neuron di supraoptik ya, dan juga neuron di paraventricular hipotalamus. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Ya.
Kemudian setelah mendapatkan rangsangan dari dua neuron tersebut, maka hipofisis posterior atau neurohipofisis akan mengeluarkan dua hormon yang tadi kita sempat jelaskan di awal ya, yaitu arginin vasopressin dan juga oksitosin. Nah, fungsinya apa? Arginin vasopressin itu untuk menjaga kepekatan cairan di dalam tubuh dengan memanipulasi urin yang keluar seperti itu. Kemudian oksitosin itu untuk merangsang pengeluaran ASI ya dengan refleks menyusui. Nah, ini perbedaannya. Yang sebelah kiri kita lihat adalah hipofisis posterior, di mana hipofisis posterior menerima rangsangan neuron dari supraoptic nerve dan paraventricular hypothalamus. Nah, nanti dia akan menuju hipofisis posterior, di mana hipofisis posterior nanti akan berespon dengan mengeluarkan kedua hormon itu, yaitu vasopressin dan oksitosin. Nah, ini berbeda dengan sebelah kanan, di mana sebelah kanan hipotalamus akan mengeluarkan hormon-hormon releasing ya, seperti TRH, CRH ya, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai review singkat dari hipofisis tentang anatomi dan fisiologi singkat. Untuk kelainan-kelainannya kita lanjutkan di part 2. So stay tuned.